Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Selamat kembali belajar untuk pembelajaran semester 2. Pembelajaran semester 2 ini kita memasuki tema 6 dengan judul cita-citaku. Ibu harapkan di semester 2 ini anak ibu tetap semangat dalam pembelajarannya meskipun kita masih dalam kegiatan daring. Nah, untuk subtema 1, tema 6 ini itu berjudul Aku dan Cita-citaku. Nah, video ini memuat tentang materi pembelajaran PPKN, di mana tujuan pembelajarannya meliputi dari 1. Mengidentifikasi keragaman kegiatan pekerjaan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mengidentifikasi manfaat keragaman kegiatan dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi keberagaman kegemaran yang berkaitan dengan keragaman cita-cita. Yang keempat adalah mengidentifikasi manfaat cita-cita terhadap lingkungan. Kemudian, meneladani sikap kegigihan dalam meraih cita-cita. Keenam, yaitu mengidentifikasi tentang keragaman ras yang ada di Indonesia. Ketujuh, mengidentifikasi manfaat keragaman ras yang terdapat di Indonesia. Baik anak ibu, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang keragaman kegiatan ataupun pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Perlu anak ibu ketahui bahwa banyak sekali kegiatan pekerjaan yang kita dapat temukan di lingkungan sekitar kita, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan terhadap pelayanan masyarakat ya. Nah, dalam materi ini sesuai dengan pembelajaran yang ada di buku siswa, jenis kegiatan pekerjaan yang dibahas adalah, nah, anak ibu bisa lihat dari gambar. Anak ibu tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah kegiatan usaha peternakan. Nah, peternakan itu merupakan kegiatan yang mengembangbiakan hewan ternak guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, peternakan itu sendiri banyak jenis dengan kegiatan yang berbeda-beda. Jenis peternakan itu ada seperti peternakan ayam, di mana kegiatan peternakan ayam itu meliputi terhadap membersihkan kandang, memberikan pakan dan minum ternak, memberikan vaksin, dan memanen hasil ternak sesuai dengan benar. Kemudian ada juga jenis peternakan yang lain, yaitu peternakan sapi. Nah, peternakan sapi sendiri itu jenis kegiatan ini memuat seperti kegiatan membersihkan kandang sapi, memberikan makan dan minum secara seimbang dan tepat, kemudian memberikan suplemen bagi sapi agar tumbuh sehat dan gemuk. Nah, banyak jenis kegiatan peternakan lain seperti peternakan bebek, peternakan kambing ya, kemudian ada juga peternakan lebah. Nah, dari sekian jenis peternakan itu dapat menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pemanfaatan hasil ternak yang dapat dibutuhkan oleh manusia. Dari gambar anak ibu bisa tengok ini adalah hasil-hasil dari peternakan ya. Nah, di antara hasil peternakan itu yang dapat digunakan adalah seperti telur, daging, ikan, susu, kulit, madu, dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan hasil ternak itu disesuaikan dengan jenis peternakannya. Contohnya, jika jenis peternakannya itu adalah peternakan ayam, berarti hasil peternakan yang dapat digunakan adalah seperti telur, ya, kemudian daging, ya. Nah, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang manfaat keragaman kegiatan peternakan, ya. Nah, apa yang
manfaat dari keragaman kegiatan peternakan yang dapat dirasakan diantaranya adalah bahwa hasil peternakan itu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat luas. Kemudian, limbah peternakan itu dapat dijadikan sebagai pupuk organik yang bermanfaat bagi petani. Selanjutnya, lingkungan peternakan yang bersih dari limbah itu dapat menjaga kualitas hasil dari peternakan. Baik, kita lanjut lagi ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu untuk memperlihatkan hubungan kegemaran terhadap cita-cita. Nah, dalam bagian ini Ibu tampilkan dalam bentuk gambar ya. Namun perlu diketahui dulu bahwa minat dan kesukaan terhadap bidang tertentu itu dapat membantu kita dalam meraih cita-cita. Artinya, ketika seseorang menikmati, tekun, mengikuti kegemarannya, sehingga kegemaran itu dapat menjadi sebuah landasan dalam mencapai cita-cita. Contoh seperti gambar yang Ibu tampilkan. Ini kita anggap sebagai Ali yang mempunyai kegemaran untuk bermain sepak bola. Nah, kegemarannya itu dia membuat dia tekun untuk mempelajari, menikmati dari bermain sepak bola. Nah, hasilnya apa? Nah, akhirnya dia menjadi seorang pemain sepak bola yang profesional. Kemudian seperti Ibu contohkan, ini bernama Badung yang menyukai untuk membantu orang lain. Kemudian dia terinspirasi dengan tokoh-tokoh, terinspirasi dengan jenis pekerjaan polisi, sehingga dia menginginkan atau bercita-cita untuk menjadi seorang polisi yang dapat mengayomi ataupun melayani masyarakat. Kemudian ini kita contohkan sebagai Hani yang dulunya punya kegemaran untuk merawat dan memberi makan binatang ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, setelah dia menikmati dari kegemarannya untuk merawat hewan, itu membuat dia menjadi seorang dokter hewan. Kemudian, nah ini kita contohkan juga seperti Pak Amir yang dulunya punya kegemaran untuk mencoret-coret atau melukis. Nah, akibatnya ketika dia menggeluti kegemarannya dengan baik, sehingga dia menjadikan kegemarannya sebagai cita-citanya, yaitu sebagai seorang pelukis. Nah, dari cita-cita yang kita dapatkan atau cita-cita yang kita raih itu akan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Ibu contohkan seperti dokter hewan yang dengan cita-cita ini akan memberikan manfaat, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan peternak terkait dengan hewan ternaknya. Kemudian dia dapat segera memberi pertolongan pada hewan yang sakit. Nah, cita-cita yang kedua seperti pemain sepak bola. Seorang pemain sepak bola itu akan memberikan manfaat, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengajak rutin berolahraga bersama. Kemudian dia juga dapat membantu masyarakat yang ingin belajar bermain sepak bola dengan memberikan pelatihan. Kemudian cita-cita seorang pelukis, nah akan bermanfaat, yaitu seperti memperindah suatu bangunan dengan hasil karyanya atau lukisan. Kemudian juga dapat membantu orang lain yang punya kegemaran atau kesukaan dalam belajar melukis. Nah, seorang polisi akan memberikan manfaat, yaitu dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta melaksanakan kewajibannya, yaitu menertibkan masyarakat yang melanggar peraturan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang meneladani sikap kegigihan tokoh terkenal dalam meraih cita-cita. Sesuai dalam pembelajaran buku siswa ya, halaman 17 itu ada dua tokoh yang terinspirasi dengan sikap kegigihannya dalam meraih cita-cita. Di antaranya tokohnya adalah Michael Jordan, seorang pemain basket dunia ya, yang telah melewati segala kegagalan namun akhirnya dapat meraih cita-citanya sebagai seorang pemain basket profesional yang terkenal. Kemudian ini adalah tokoh Thomas Alva Edison yang dengan
keterbatasannya, yaitu pada saat kecil dia susah belajar akibatkan karena gangguan pendengaran sehingga dia sulit untuk mengikuti pembelajaran. Namun keterbatasan bukanlah suatu penghalang. Nah, dengan kegigihannya dia berhasil menjadi seorang penemu lampu pijar. Nah, sikap kegigihan yang dapat diteladani dari kedua tokoh ini, yaitu kesuksesan Michael Jordan dan Thomas, itu anak ibu juga bisa dapat lihat ceritanya di buku siswa halaman 37 ya. Nah, apa saja sikap kegigihan yang dapat kita teladani dari dua tokoh ini? Di antaranya adalah tidak mudah putus asa dan tidak pantang menyerah. Kemudian maksudnya tidak mudah putus asa atau pantang menyerah, kemudian giat berusaha, tekun dan banyak berlatih ya. Nah, selanjutnya materi tentang keberagaman ras ini berkaitan dengan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat heterogen, meliputi puluhan dari ribuan pulau yang mengakibatkan terjadinya keberagaman dari masyarakat tersebut. Hal itu tergambar dari ciri fisiknya. Inilah yang dikenal dengan keberagaman ras di Indonesia. Nah, ras itu sendiri apa? Nah, ras itu adalah golongan bangsa yang didasarkan terhadap ciri-ciri fisik. Nah, beberapa suku yang ada di Indonesia itu memiliki kemiripan ciri fisik antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa suku yang berasal dari satu kelompok ras yang sama. Nah, dapat dicontohkan. Masyarakat Jawa Tengah itu mirip dengan masyarakat daerah Indonesia sehingga dianggap sebagai satu kelompok ras. Kemudian kesamaan ciri fisik dari masyarakat Papua dan Pulau Aru. Kemudian yang suku yang juga memiliki kemiripan atau kemiripan ciri fisik yang dianggap sebagai satu ras yaitu seperti kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai. Kemudian masyarakat Batak itu dianggap memiliki ras yang sama dengan Toraja dan Dayak diakibatkan karena memiliki kemiripan dari ciri fisik. Nah, kemudian masyarakat Madura itu juga memiliki kemiripan ciri fisik dengan masyarakat Jawa dan Bali. Nah, keberagaman ras Indonesia ini sendiri juga akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, terlebih dahulu Ibu perlihatkan salah satu gambar ya. Ini adalah gambar di mana ada kesamaan dari masyarakat Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin yang lebih jelas dilihat dari warna kulit ya. Kemudian nah, ini kesamaan ciri fisik dari masyarakat Papua yang memiliki kemiripan fisik dengan Pulau Aru sehingga dianggap sebagai satu ras. Nah, kemudian apa yang menjadi manfaat dari keberagaman ras di Indonesia ini sendiri? Nah, diantaranya adalah bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia, ya, karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya. Tidak kaya hanya karena sumber daya alam, tapi juga kaya dengan sumber daya manusianya. Di antaranya itu adalah keberagaman rasnya sendiri. Kemudian, manfaat yang kedua, yaitu kita dapat mengetahui asal ras atau suku dengan melihat dari ciri masyarakat di sekitar kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu manfaat keberagaman ras ini akan membuat kita untuk memahami pentingnya kerukunan di tengah perbedaan. Nah, demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan untuk materi PPKN tema 6 subtema 1. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan bagi anak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.